Nama saya Alfa Rizky Cahya Bagaskara. Nama saya Dwi Suparyani. Ahmad Saifuddin. Nama saya Faiza Nabila. Nama saya Friana Siska Widatri. Mas Faisal Fakar. Nama saya Said Zaki Asadat. Saya Haidar Maulana Dalam dengan Mas Muhammad Al-Badri. Nama saya Muhammad Arkhani Praditya. A few moments later. Di sini kami akan mewawancarai tentang sebelumnya Mbak pernah ikut organisasi apa dan dari kapan? Untuk organisasi pertama pernah ikut Tapak Suci. Lalu untuk sekarang semester 6 fokus di organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau yang sering disebut dengan IMM. Kalau organisasi yang saya ikuti sekarang ini ada dua, yaitu yang pertama IMM di Universitas Muhammadiyah Purworejo dan yang kedua adalah UKM ESC atau English Study Center. Nah, kedua organisasi ini saya ikuti sejak saya di semester 2. Di kampus saya ikut 2 UKM, yang pertama ada Tapak Suci, yang kedua ada ISI. Itu saya ikut dari semester, kalau untuk kepengurusan sendiri mulai semester 2 kalau nggak 3, tapi kalau dari anggota itu mulai dari semester 1. Saya pernah mengikuti 3 organisasi selama kuliah. Pertama saya mengikuti Ikatan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika itu dari tahun 2021 hingga 2022. Kemudian saya mengikuti organisasi Saintek dari tahun 2022 sampai sekarang. Kemudian saya mengikuti juga organisasi Himama itu dimulai tahun 2021 sampai sekarang. Ikut Himama dari tahun 2020. Sebelumnya sih belum pernah ikut organisasi, baru ikut organisasi itu ini Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu di tahun 2022 kalau nggak 2023. Yang sudah pernah paling IPM sama, kalau sekarang yang masih jalan ini Tapak Suci. Sejak kapan? Kalau IPM SMA kelas 1 sampai kelas 3, kalau Tapak Suci ya pas kuliah sampai sekarang 2 tahun. Ya, saya mengikuti IMA dari semester 1 sampai sekarang. Jurusan apa? Teknik Informasi. Saya ikut organisasi 5 dari awal semester kemarin. Awal masuk Semester 1. Untuk di sini saya ikut organisasi Himato dan dari semester 1. Nah, bagaimana tanggapan Mbak terhadap orang yang sudah masuk organisasi tapi nggak aktif di dalam organisasi tersebut? Tanggapan saya itu tergantung sama mahasiswa masing-masing ya. Karena terkadang saya juga seperti itu. Saya akui pastinya kurang disiplin pastinya. Terus yang kedua dia nggak punya memanage waktu yang dengan baik, atau nggak bisa memprogram waktu dengan baik mereka. Kalau tanggapan dari saya sendiri bagi orang-orang seperti itu ialah mereka, dalam pandangan saya, mereka itu mengingkari janji yang telah mereka katakan di awal organisasi, dan terus mereka juga dapat disimpulkan sebagai orang-orang yang kurang bertanggung jawab atas apa yang mereka putuskan, yaitu saya itu masuk ke dalam organisasi. Kalau menurut saya ya, orang yang seperti itu gimana ya, perlu ditindaklanjuti lah, perlu ada penanganan, kayak misalkan ditanyakan kenapa dia jarang aktif, kemudian nanti kalau kita sudah tahu alasan penyebab kenapa dia jarang aktif, nanti kita bisa cari solusi. Jadi kalau misalkan emang alasannya masih bisa masih bisa diterima, itu bisa kita rekrut lagi, bisa ajak lagi untuk supaya lebih aktif lagi. Tapi kalau misalkan alasannya sudah tidak bisa diterima, itu mungkin menurut saya bisa dikeluarkan saja seperti itu. Mereka itu kurang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri atau organisasi. Menurut saya orang-orang seperti itu harus dievaluasi sehingga dia mempunyai perubahan dalam berorganisasi sama lebih baik.
itu agak ganggu sih ya, apalagi kalau kan organisasi itu biasanya kerja tim. Kalau misalnya orangnya nggak ikut aktif itu mungkin agak nyusahin sama teman yang lain. Kalau teman-teman saya sendiri kan juga kurang aktif ya, menurut saya kayak sebenarnya kita kan sudah diberi tanggung jawab sama organisasi terkait organisasi ini, jadi kayak kalau bisa mungkin itu kita benar-benar aktif di organisasi itu sih, kayak gimana caranya. Tanggapannya mungkin orang tersebut banyak kegiatan atau ya apa ya namanya kehalang kegiatan banyak, cuma itu sih kemudian saya tidak orangnya tidak suka berorganisasi, tapi kan sudah masuk pasti dia ada tanggung jawab untuk ikut. Saya orang itu jawab karena sudah masuk organisasi harus bertanggung jawab dengan tugas yang diemban di organisasi tersebut. Menurut saya yang tidak pernah yang ikut organisasi tidak pernah berangkat itu tidak bisa memegang komitmen dan sangat dari bagi saya. Soal itu sih ya mungkin mereka ada masing-masing, tapi ya kalau kita nyempetin waktu buat datang lah buat Mungkin ada beberapa alasan ya, mungkin ada yang sibuk dari keluarganya atau mungkin memang tidak ada urusan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Selanjutnya, apa peran pemimpin dalam mengelola dinamika kelompok yang sehat pada organisasi? Peran pemimpin yang sehat dalam organisasi pastinya dia yang bertanggung jawab, lalu juga kayak memegang teguh kayak anggotanya, kayak dia tuh bisa merangkul semua anggotanya, lalu juga saya bertanggung jawab, harus disiplin dan jujur. Mengenai kepemimpinan yang sehat dalam dinamika organisasi itu yang pertama bagi saya adalah pemimpin yang bisa menengahi suatu masalah dalam organisasi. Syukur-syukur kalau pemimpin itu bisa membawakan solusi bagi masalah tersebut. Dan yang kedua, pemimpin itu mungkin bagi saya adalah orang yang harus bisa mengayomi segala dinamika dan segala kebutuhan anggota organisasi tersebut. Karena pemimpin adalah merupakan kepala di organisasi, dan jika kepalanya saja tidak mampu mengayomi, maka ya bisa dipastikan bawahan-bawahannya juga akan kacau. Terus mengenai dinamika kelompok juga, itu sangat penting agar pemimpin juga dapat melakukan evaluasi secara berkala. Dalam artian evaluasi agar menciptakan lingkungan organisasi yang lebih baik serta sehat seperti itu, Mbak. Kalau menurut saya sendiri, seorang pemimpin itu kan merupakan bagian yang penting ya, karena dengan adanya pemimpin itu organisasi akan seharusnya bisa berjalan dengan baik. Jadi menurut saya peran pemimpin di suatu organisasi yaitu mengkoordinir anak buahnya. Kemudian kalau misalkan pemimpinnya itu seperti misalkan kadang suka punya kesibukan, terus nggak ada di beberapa momen dia nggak bisa ikut gitu, itu bisa di backup sama wakilnya gitu. Jadi menurut saya peran pemimpin sangat penting sekali. Peran pemimpin itu sangat penting ya, sangat krusial. Pemimpin itu ibarat kata ular itu dia kepalanya, jadi kemana arah kepalanya melaju, maka ekor dan badannya akan mengikuti. Jadi perannya sangat penting untuk membimbing suatu organisasi itu menjadi lebih baik, semua program kerjanya berjalan dengan lancar, dan anggotanya bisa berkembang dengan baik. Yang pasti itu pemimpin yang tanggung jawab, terus yang bisa diandelin, sama bisa ngarahin timnya gitu. Jadi itu bisa kayak misal disuruh apa, bisa ngarahin. Kalau menurut saya peran pemimpin itu kayak mengatur ya, kayak kan kadang ada ini kayak anggota yang nggak aktif gitu, jadi gimana caranya itu biar semua aktif, biar semua tuh bisa gerak dalam organisasi itu. Ya bisa menggurui anggotanya, ya menjadi contoh dan bisa tegas kalau ada yang nyeleneh. Mungkin pemimpin itu bisa terbuka dengan keluh kesah para anggota agar bisa menyelaraskan lah bagaimana kinerjanya dan sebagainya. Bisa berkomitmen terhadap pendapat semua mahasiswa dan semua orang
dan saling dan harus mengayomi seseorang. Kalau misal kalau sebagai pemimpin sih punya tanggung jawab yang lebih besar sih. Nah, tanpa bisa mengatur anak buahnya yang lebih baik lagi. Kalau itu mungkin pemimpinnya bisa mengorganisasi anggotanya, bisa menuntun para anggotanya. Bagaimana konflik antar anggota tim dapat berdampak pada kinerja organisasi dan apa saja pendekatan yang dapat diterapkan? Untuk organisasi pastinya banyak kendala. Salah satunya itu mereka yang kurang kompak kendalanya. Untuk solusi yang bisa diperankan atau dilakukan, ya harus pendekatan diri atau bisa dari mahasiswa itu sendiri. Kalau dari dianya tidak ada apa ya, kayak sesuatu yang dia nggak merasa kalau dia salah, ya dia nggak akan memperbaiki dirinya sendiri. Mengenai konflik pribadi yang dapat merambah ke organisasi itu umumnya disebabkan karena konflik pribadi, yang mana umumnya itu adalah perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan terhadap sesuatu. Nah, di sini hal ini dapat menyebabkan masalah bagi organisasi karena kemungkinan dalam konflik tersebut salah satu orang atau bahkan lebih dari satu orang itu bisa merasa kurang nyaman berada di organisasi tersebut, sehingga yang mana dengan ketidaknyamanan tersebut akan berdampak kepada kinerja yang menurun. Nah, maka untuk mengatasi hal tersebut, saya rasa perlu ditegaskan di awal bahwasanya urusan pribadi adalah urusan pribadi dan urusan organisasi adalah urusan organisasi. Yang mana dengan prinsip ini saya rasa akan mencegah, syukur-syukur bisa menghilangkan masalah pribadi yang dapat merambat ke organisasi. Karena mau bagaimanapun juga organisasi itu tidak memiliki tanggung jawab atau peranan apapun terhadap urusan pribadi antar individu. Terus selanjutnya juga untuk mengatasi masalah tersebut diharapkan juga bisa mengambil jalan secara kekeluargaan, bisa dengan cara bermaafan atau damai atau mungkin dengan solusi yang lain, sehingga masalah dapat terselesaikan dengan cepat, dengan efektif, dan bisa mengembalikan situasi dan kondisi organisasi yang sehat seperti itu. Kalau menurut saya, misalkan ada konflik di antara tim gitu ya, itu bisa dicari penyelesaiannya dulu. Mungkin bisa mediasi dulu, kayak ditanyakan kenapa bisa ada konflik itu, penyebabnya apa, dan baru bisa dicari solusi. Mungkin konflik secara internal itu secara antara anggota itu sering terjadi di organisasi itu berdampak terhadap kelancaran setiap program kerja yang berlangsung. Itu biasanya menghambat dalam kesiapan maupun aktivitas hari-harinya. Itu kalau bisa konflik seperti itu diselesaikan secara internal. Bisa ganggu ya. Kayak kalau ada konflik kan jadi renggang. Terus pendekatannya mungkin bisa ngomong baik-baik, lebih deket, kayaknya ada makrab atau apa gitu kan, bisa dari situ. Kalau justru biasanya kan jadi miskomunikasi ya, kalau kayak itu biasanya berpengaruh sama kinerja, kayak misal dalam pekerjaan LPJ misalnya, jadi itu kalau ada miskomunikasi itu jadi kayak telat terus berantakan gitu. Kalau menurut saya kayak jadi pendekatan antar anggota seperti itu ya, kinerjanya juga bagus lagi terkait proker-proker yang ada di IMM itu. Mungkin bisa dua orang tersebut, kalau per orang atau per tim bisa dipertemukan dan dibicarakan dengan baik-baik agar biar menjadi terkontribusi dan jadi teman, ya, agar terjalin semua problemnya, agar jawab atau ada kesalahan bisa dibicarakan. Kayak perbedaan pendapat itu dapat membuat konflik lah, menjadi sungkan atau apa ya. Untuk solusinya ya ketuanya harus lebih terbuka, bisa menyelesaikan masalah dulu dengan para tim.
saya ya, pendekatan yang dapat diterapkan itu saling menghargai pendapat semua anggota agar bisa supaya saling tidak ya. Kalau buat masalah tangkap itu sih mungkin karena kadang kan ngebuat main kan kita kan mainnya kan ego kan. Kalau bisa kan sebaiknya kita kan kerjasama biar bisa dapat chemistry yang lebih baik, tidak mendapatkan kemenangan. Ya mungkin kalau buat itu sih ya cuma keegoisan doang sih kalau buat itu. Jadi solusinya menurunkan ego. Mungkin karena bisa jadi urusan pribadi yang diikut sertakan dalam organisasi tersebut, terus dari kitanya juga mungkin ada slack atau ada masalah dengan anggota lain. Ya untuk solusinya ya lebih mengurangi ego diri sendiri aja sih.